Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Polo-polo, ini kejadian yang menurutku ya tetap sangat nggak benar. Tapi biasanya kalau misalnya ada kejadian pembunuhan kan ya pakai pisau ataupun senjata. Tapi kejadian kali ini senjata yang digunakan adalah tusukan yang digunakan untuk panggangan barbeque gitu. Dan satu hal yang ingin aku sampaikan kepada Polo-polo sebelum ceritanya tak mulai, coba dengarkan baik-baik dan pikir siapa pelakunya dan siapa korbannya. Langsung kita mulai. Kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi masih 1 bulan yang lalu ya, tanggal 29 September tahun 2004. Lah ulang tahunnya Gina nih. Nah pokoknya kejadian ini terjadi di daerah Gua Raja, pantai Sao Paulo di negara Brasil. Jadi ada sepasang kekasih, yang perempuan kita panggil A, yang laki-laki kita panggil B gitu ya. Nah si A ini berusia 41 tahun dan belum menikah. Dan si A ini udah berpacaran dengan si B dari bulan April tahun 2024. Jadi pacarannya itu masih baru 6 bulan sebenarnya. Dan di tanggal 29 September tahun 2024 ini, si A ini mengadakan pesta di rumahnya yang ada di Gua Raja. Dan di pestanya ini dia itu ngundang pacarnya dan juga beberapa temennya untuk makan malam dan minum-minum bersama di rumahnya. By the way, pesta yang dibuka ini bukan karena ada yang ulang tahun ataupun karena si A ulang tahun gitu, enggak. Bener-bener sebatas kayak ayo rek ngumpul main, ayo ngumpul. Nah gitu, akhirnya kayak ngumpul dan mengadakan kayak pesta gitu. Dan karena ini merupakan pesta, apalagi suasana negara Brasil kan kayak samba, kayak gitu ya. Jadi mereka makan, minum-minum, dan juga ngobrol-ngobrol sampai dini hari. Dan dalam kondisi agak mabuk dan di subuh hari itu, si B ini agak marah sama si A karena si A ini terlihat kayak terlalu dekat sama salah satu temennya yang juga menghadiri pesta itu. Dan karena kondisinya itu udah dini hari dan juga minum-minum, mereka itu mungkin kesadarannya ataupun kemampuan untuk mengontrol emosinya itu nggak 100% gitu. Dan karena si B yang ngelihat si A itu lumayan dekat sama cowok lain, si B ini agak marah. Dan seketika itu dia itu langsung narik si A dengan agak kasar dan juga mulai marah di depan teman-teman mereka. Si A yang tiba-tiba ditarik terus langsung dimarahin sama si B. Dari sudut pandangnya si A, dia itu ngerasa nggak terima karena dia itu nggak dikasih kesempatan untuk menjelaskan dirinya ataupun membela dirinya gitu. Kayak tiba-tiba ditarik dan langsung diter gitu dari sudut pandang si A. Tentunya diakibatkan itu situasinya itu jadi awkward dan juga teman-temannya itu langsung kayak mulai melerai si A dan si B biar nggak semakin naik gitu. Tapi saat teman-temannya mau melerai si A dan si B ini langsung aja nampar pipinya si A. Pak gitu, dan namparnya itu bukan kayak gini, nggak kayak pak, bener-bener keras sampai pipinya itu ada kayak bercak tangannya dan bahkan si A itu jatuh gitu. Jadi bener-bener kayak ditempeling pakai telapak tangan gitu. Tentunya teman-teman yang ngelihat ini semua juga jadi kaget kayak ada keheningan sejenak. Dan dalam keheningan itu tiba-tiba si B ini mengambil pisau yang ada di meja itu dan terlihat dia ini kayak mau menyerang si A pakai pisau ini. Nah si A yang kaget banget, dia udah ditampar dan ngelihat pacarnya yang ngambil pisau, dia ini mulai melarikan dirinya. Dan tentunya teman-teman yang ada di sana yang awalnya ngelerai pun karena mereka nggak mau kena pisau ataupun terluka, mereka pun akhirnya mulai kayak cepat-cepat bubar dan melarikan diri, alias mulai lari untuk menyelamatkan dirinya mereka masing-masing. Tentunya si B itu nggak terlalu peduli sama teman-temannya si A yang lain karena targetnya adalah si A. Si A itu terus dia kejar dalam kondisi bawa pisau. Si A pun lari, tapi dia itu terhimpit di sebuah ruangan yang dia udah nggak bisa lari lagi. Dan si B kondisinya bawa pisau dan terus mendekati si A. Si A udah kayak dikelilingi sama tembok dan nggak bisa melarikan diri. Si A yang udah terdesak banget, dia itu mulai ngelihat ada nggak barang yang bisa dia gunakan untuk melindungi diri. Tapi nggak ada gitu loh. Dan satu-satunya barang yang kelihatan yaitu tusukan barbeque. Nah perlu diingat kondisinya dua-duanya itu udah minum alkohol dan juga sangat emosi. Jadi emosinya ini bisa dibilang dikendalikan sama alkohol juga. Si B itu terus mendekati si A untuk melukai, sedangkan si A yang takut dia itu mengambil tusukan barbeque. Dan tujuannya si A ini pun sebenarnya bukan untuk nusuk, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi masalahnya gini, dalam kondisi itu karena si A, si perempuan ini udah takut banget, dia itu megang tusukan barbeque dan cuman bisa kayak nakut-nakuti biar nggak ditekati sama si B gitu. Karena meskipun digini-ginikan si B itu terus mendekat, akhirnya si A itu kayak bener-bener kayak nyoba kayak dorong dikit gitu loh. Tapi ternyata si B yang mungkin gak ngira kalau si A bakal melakukan gerakan seperti ini, tusukan barbeque-nya ini langsung nusuk dadanya si B, alias tertikam gitu di dadanya si B.
Dan tertikamnya itu bukan cuman kayak di lapisan luar cek gini, enggak. Waktu si A gini, si B juga maju. Sehingga tusukannya itu lumayan dalam dan diakibatkan itu si B langsung jatuh dan mulai berdarah-darah. Bahkan dia itu tidak bisa menyadarkan dirinya sendiri. Melihat itu si A juga kaget dan teman-teman yang ada di sekitarnya pun itu jadi sangat kaget banget. Karena mereka nggak mau si B itu meninggal diakibatkan kejadian ini atau sehingga mereka itu nyoba kayak membangunkan si B kayak Halo, kamu nggak mati toh, kayak gitu, kayak berusaha dibangun nih. Meskipun si A dan juga teman-temannya itu berusaha untuk membangunkan si B itu kayak terus gak bisa menyadarkan diri. Mungkin karena alkohol dan juga karena lukanya itu lumayan parah. Nah, si A yang meskipun dia itu takut menjadi seorang pembunuh, dia itu tetap memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian dan juga tim ambulans. Karena gimana pun juga pacarnya nggak boleh meninggal ya toh. Dan waktu si A ini memanggil polisi ataupun ambulans, dia itu bilang sendiri kalau dia itu nggak sengaja nusuk pacarnya dan pacarnya ini tergeletak di lantai. Dan di saat tim ambulans dan juga kepolisian datang, sebenarnya si B ini udah meninggal di rumah itu, alias nggak bisa diselamatkan. Dan karena kondisinya udah jadi gini, gimana? Kepolisian ya ngelihatnya si A ini adalah pelaku dari pembunuhan yang membunuh si B alias pacarnya sendiri. Sehingga polisi harus membawa A ke kantor polisi dan juga mulai ditanyain apa yang terjadi. Dan karena si A ini memang nggak ada tujuan untuk membunuh, dia pun sangat kooperatif kepada kepolisian dan juga menceritakan apa yang terjadi sampai pacarnya itu tertusuk dengan tusukan panggangan barbeque di rumahnya. Dan setelah polisi mendengarkan pernyataan dari si A, polisi juga cross check dengan teman-temannya yang ada di tempat itu dan teman-temannya pun menyampaikan yang sama dengan apa yang disampaikan sama si A kepada kepolisian. Dan kebetulan waktu polisi datang ke TKP, polisi itu menemukan si B yang tergeletak itu memang masih megang pisau di tangannya. Jadi apa yang disampaikan sama si A sama teman-temannya itu terlihat nyata gitu. Tapi masalahnya si B ini kan meninggal dan dibawa ke rumah sakit ya toh. Dan waktu itu si A kan juga dipindahkan ke rumah sakit untuk diperiksa. Waktu diperiksa, tubuhnya si A itu bersih banget, kayak nggak ada luka ataupun lecetan ataupun kayak suatu jejak yang terlihat kayak dia itu habis dipukul. Sehingga yang menjadi masalah gini, polisi itu nggak bisa menerima pernyataan kalau si A itu membela dirinya, alias terlihat kayak A itu membunuh si B. Tapi masalahnya karena nggak ada luka sedikit pun di tubuhnya si A, cerita yang disampaikan sama si A ini menjadi sedikit tidak diterima. Jadi si A kan bilang kalau si B itu cemburu sama si A yang dekat sama temannya dan diakibatkan itu si B nampar gitu. Habis gitu si A ini dikejar ke ruang yang kecil. Kan ceritanya kayak gini. Tapi karena nggak ada sedikit pun luka di badannya si A dan juga nggak ada CCTV yang bisa membuktikan pernyataannya si A ini, polisi jadi sedikit kesusahan dalam menerima pernyataan kalau si A itu melakukan pembelaan diri. Dan satu info yang dinyatakan si A ini lumayan menyeramkan sih. Jadi kalau berdasarkan si A, si B ini sangat emosional banget dan si A itu tahu kalau si B itu orangnya kayak gini dan ya dia itu menerima pacarnya kayak gini katanya. Jadi ada satu kejadian si B itu saking emosinya dia itu mencekik si A dan bahkan menggantung si A katanya. Dan ini adalah suatu hal yang dilakukan kalau si B itu emosi banget. Jujur kalau menurutku ini serem banget dan aku nggak paham kok yo gelem loh masih pacaran sama cowok yang kayak gini gitu. Padahal kan yo banyak cowok lain yang lebih baik ya tuh. Paling nggak ya yang nggak seburuk ini gitu. Dan jujur karena kejadiannya ini baru terjadi di bulan September tahun 2024, kasusnya ini belum selesai dan si A ini masih diselidiki bakal dihukum dengan hukuman yang bagaimana gitu. Tapi polisian berhasil meskipun si B ini udah meninggal, si B ini juga didakwa untuk percobaan pembunuhan si A. Jadi meskipun si B ini udah meninggal, polisi itu tetap menjatuhkan kayak hukuman ke si B ini. Dan menurutku ini perlu karena ketika seseorang itu meninggal, kita itu perlu memperjelas apakah ini orang itu meninggal terhormat atau meninggal setelah melakukan suatu tindakan yang tidak terhormat. Ya toh, pahlawan yang meninggal ketika membela negara ya pahlawan. Tapi kalau seseorang membunuh saat mau nyuri barang, ya sama sekali bukan pahlawan. Dan ini perlu dinyatakan dengan jelas menurutku. Jadi kejadiannya itu sebenarnya sampai di sini dan menurutku, kalau misalnya Pol tahu seseorang itu emang emosional dari masa pacaran, mendingan pikirkan baik-baik. Jangan dibawa nikah, nanti nyesal.
Apalagi kalau orangnya itu emosional dan juga suka minum alkohol. Menurutku orang itu perlu emosi. Kalau memang kondisinya itu memerlukan kita untuk marah, ya perlu marah. Kalau misalnya kondisinya itu membutuhkan kita untuk tidak marah, ya kita harus juga bisa menahan emosi. Untuk minum alkohol, menurutku sih ini merupakan sebuah pilihan. Tapi minum alkohol pun bukan masalah boleh atau tidaknya. Tapi kalau seseorang itu minum, ya mohon minum secara tanggung jawab gitu, jangan berlebihan gitu. Dan cerita ini menunjukkan kalau misalnya Polo-Polo pacaran sama seseorang yang emosional, ini nggak cuman merugikan Polo-Polo karena dipukul, tapi bisa jadi Polo-Polo juga menjadi seorang yang didakwa sebagai pembunuh seperti video kali ini. Karena pada akhirnya Anda membunuh seseorang gitu. Jadi menurutku pacaran dengan seseorang yang emosional itu bisa berdampak kepada diri kita, nggak cuma dipukulin, tapi bisa jadi kita pun menjadi seorang pembunuh. Padahal tujuan kita itu membela diri. Oke Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.